Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listener dan Anda semuanya bergabung. Begitu juga dengan sahabat Sonora. Apa kabar di pagi hari ini? Semangat pastinya ya. Dan saya sudah bersama-sama dengan mbahnya dahsyat. Ada Pak Tung. Selamat pagi Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Yes, oke. Mbak Ola yang mbahnya dahsyat. Semangat. Always semangat. Baik, pagi hari ini kita mau membahas mengenai topik The Greatest Secret for Success begitu ya. Nah ini suksesnya bisa berlaku dalam hal apa aja, dalam membangun bisnis atau apapun begitu ya. Yes, betul sekali. Nah, apakah yang mendorong nih? Kita perlu tahu dulu latar belakangnya apa yang menjadi pandangan awal dari Patung melihat kita butuh membahas yang the greatest-nya hukum alam begitu. ini gitu ya. Ya. Jadi kisah pertamanya itu saya terinspirasi dari satu orang yang namanya Buckminster Fuller. Orang tanya siapa itu gitu ya. Yeah. Padahal dia dikatakan sebagai, kalau zaman dulu itu ada dua orang jenius, maha jenius yang paling top jenius di dunia. Satu Albert Einstein, yang kedua Buckminster Fuller gitu ya. Dia tanpa sekolah lulus universitas, drop out dari Harvard 2 kali. Tapi dia dapat gelar doktor 47 gitu ya. Tanpa harus nyumbang. Dan dia mendapat gelar doktor itu macam-macam. Jadi tentu saja doktor matematika, doktor arsitek, doktor teknik sipil, karena dia menemukan bangunan geodesik zaman dulu tanpa pilar, bangunan terbesar dan sangat-sangat kuat, sangat cepat bangunnya. Itu geodesik. Sampai dia itu ada 300.000 bangunan yang bayar royalti sama dia tanpa dia harus bekerja, karena dia melakukan penemuan yang namanya geodesik tadi. Di sastra dia dapat gelar doktor sastra dari Harvard lagi gitu ya. Jadi seru aja dia. Di ekonomi dia doktor ekonomi juga. Bisa kebayang satu orang yang tidak lulus sekolah universitas bisa dapat tidak pakai gelar, pakai nyumbang gitu kan. Biasa nyumbang perpustakaan, nyumbang gedung gitu dapat gelar doktor. Nah, kalau sumbangan tuh baru dapat ya. Iya, dapat dong honoris causa gitu ya, atau punya prestasi tertentu, karena dia punya prestasi yang begitu luar biasanya. Inilah orang yang pertama yang mengusik saya tentang belajarlah hukum alam, belajarlah hukum alam, belajarlah hukum alam. Jadi dia sendiri hidupnya penuh drama di awal-awal gitu ya, sengsara. Terus kemudian hampir dia bunuh diri karena dia membangkrutkan seluruh keluarga dan teman-temannya. Termasuk anaknya meninggal di dalam pelukannya dia karena dia tinggal nonton bola. Jadi begitu sedihnya. Istrinya hamil, anak kedua pun mau ditinggal bunuh diri. Tapi pada waktu menjelang bunuh diri, dia sadar bahwa mau lompat itu ke jembatan gitu ya, di danau itu, di menyeberang sungai Danau Michigan gitu ya. Terus kemudian jembatan di sana, kemudian malam hari dia waktu mau bunuh diri mendadak dapat pencerahan. Pencerahannya ngomong begini, siapa sih saya yang mau mencabut nyawanya ini gitu ya. Padahal saya tahu bahwa alam semesta Tuhan ini, saya hadir ini pasti ada manfaatnya. Nah karena dia merasa seperti itu, akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Kemudian dia ketemu istrinya dan dia ngomong sama istrinya. Begitu dibukain pintu, istrinya sudah takut sekali, sudah kehilangan harta, kehilangan anak pertama, mau kehilangan suami lagi, goblok bener gitu suami ini gitu ya. Dan terus kemudian suaminya ngomong gini, saya nggak kerja lagi ya, boleh nggak? Kalau lihat suaminya stres mau bunuh, ya boleh, pokoknya masuk dulu gitu ya. Terus kemudian 2 tahun dia nggak ngomong, almost nggak ngomong sepatah kata pun. Dia takut kalau ngomong sesuatu hal ternyata tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah di dalam 2 tahun ini dia belajar apa? Belajar hukum alam tadi. Jadi sampai kalau ada yang pernah dengar kalimat saya begitu ya, dalam hidup ini ada 3 yang abadi. Satu, perubahan itu abadi. Yang kedua, Tuhan itu abadi. Yang ketiga, hukum alam ciptaan Tuhan itu abadi. Kalau Anda mau menghadapi perubahan yang abadi tadi, pegang 2 yang abadi, yaitu iman Anda kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi ini selama Anda belum dicabut nyawanya itu adalah ditakdirkan untuk supaya kita menjadi lebih baik dan supaya kita lebih bermanfaat untuk orang yang banyak. Jadi dengan iman itu, kita apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik kok karena hal ini. Jadi kalaupun misalkan ada di antara kita begitu ya, yang mengalami bisnisnya tidak berhasil, misalnya bangkrut, bisnis gulung tikar, di PHK dan sebagainya.
putus cinta. Cinta begitu. Berarti Seolah-olah kan kayaknya dunia runtuh tuh. Tapi berarti karena masih hidup berarti iman perjuangan belum selesai. Iman Yes. kita yang harus. iman kita percaya bahwa itu Iya. kita diminta untuk mempelajari sesuatu hal supaya besok tidak terjadi lagi. Betul. Diminta untuk tetap Meningkatkan berjuang. diri. Meningkatkan diri. Meningkatkan manfaat diri. Kok bangkrut? Berarti ada sesuatu hal yang belum kita tahu. Sesuatu hal yang belum kita lakukan. Kok Sehingga- jalan di tempat usahanya begitu Sama ya? persis. Sama persis. Kalau Anda bisnis mau maju, iman Anda, dan kemudian yang berikutnya yang ketiga, perhatikan hukum alam ciptaan Tuhan. Iya, iya. Hukum Oke. alam ciptaan Tuhan toh. Lah hari ini saya akan share semaksimal mungkin ada 7 hukum alam gitu ya yang saya mau share yang begitu powerfulnya, yang terinspirasi dari Buckminster Fuller tadi. Bahkan seumur Fuller, ya. seumur hidup itu kalau Anda baca bukunya Robert T. Kiyosaki yang bilang bahwa Rich Dad Poor Dad, dia mengatakan bahwa orang yang kaya itu apabila Anda berhenti bekerja dengan tetap dengan gaya hidup Anda tanpa menjual aset Anda bisa bertahan sampai Anda mati nanti. Tapi matinya bukan 2 hari lagi, enggak itu ya. Masih Anda 50 tahun lagi tetap masih bisa bertahan dengan gaya hidup yang Anda sudah miliki. Kalau Anda hari ini naik BMW ya setiap 5 tahun ganti BMW baru, bukan ganti sepeda mini, enggak itu ya. Dengan ganti BMW lagi tetap ganti BMW lagi, tetap mobil yang Anda sudah gaya hidup Anda sekarang tanpa harus menjual aset, itu Anda kaya raya. Itu sebetulnya definisi yang dikutip terang-terangan Robert Kiyosaki tulis di sana. Ini saya kutip dari guru saya namanya Buckminster Fuller gitu ya. Robert Kiyosaki juga sebenarnya mengacu kepada itu ya. Mark Victor Hansen juga sama. Mengacu kepada itu ya. Mengacu Patung, pada kalau Buckminster Bapak Fuller, yes. melihat kebanyakan kita orang-orang yang mungkin banyak yang datang ke patung bangkrut ya kan, pada saat bangkrut tuh jatuh apa segala Mau bunuh macam diri. mau bunuh diri. Kira-kira apa yang Bapak temukan kesamaannya begitu? Apakah sama-sama sedang tidak mau belajar? Bapak lihat begitu Yes. gitu ya. Tidak percaya dengan hukum alam atau gimana? Nggak ngerti. Jadi dia tidak ngerti hukum alam yang nomor 1 yang paling besar, yaitu namanya hukum energi. Bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Dan di mana kita fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Ya. Ketika Anda fokus pada emosi negatif, ngerong Anda, masuk ngebor lagi sampai Anda mengubur diri sendiri. Ketika Anda mengeluh, diomong banyak kata-kata negatif, pertanyaannya boleh nggak? Perhatikan lebih dahulu. Negatif boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa maksimum 20%. Caranya tahu bagaimana, nanti kita akan bahas gitu ya. Terus jadi di mana kita fokus, di sana energi mengalir. Oke, di sana kita fokus, disitulah energi mengalir dan Di mana energi mengalir, akan ada pertumbuhan. di sana tumbuh. Kalau Anda energi ke yang negatif terus, tumbuh loh. Iya, iya, iya. Anda karmanya nanti bulat-bulat gak karu-karuan, negatif, mau hancur ngebor gak karu-karuan. Berarti kalau Bapak melihat banyak kita yang mengalami, kalau sekarang kita anggap aja kita lagi dalam posisi di bawah 0 begitu ya, karena berbagai faktor tadi, ekonomi melemah lah katanya begitu ya, Putus cinta bangkrut. kah? Di PHK kah? Kenapa putus cinta selalu dimasukkan? Karena itu bagian dari kehidupan juga ya Pak. Yes, that is part of life. Loh, karena saya Gara-gara dulu, putus cinta banyak juga yang perusahaannya jadi bangkrut loh. loh kalau saya malah kebalik. Gara-gara saya dulu diputus sama banyak cewek. Nah, sebelumnya saya yang mutus sih. Oke, Tapi sebelumnya enggak. Ini Sebelumnya pengakuan nih ya, Tor. sebelumnya ditolak banyak cewek gitu loh. Jadi bukan putus cinta, nyambung aja belum, sudah putus lagi. Ngaku-ngaku putus cinta, nyambungnya belum pernah Nyambung ya. aja belum pernah. Oke, nanti kita akan kulik ya. Tapi Ternyata jadi dahsyat. Jadi dahsyat ya. Tadi Patung mengatakan bahwa ketika kita tidak fokus ya, Kalau kita mana, kita fokus iya, kemana loh? Iya, energinya akhirnya jadinya berantakan dan kemudian ketika pun mengalirnya ke tempat di mana pertumbuhan hal yang negatif begitu Ya, Anda ya. fokus ke negatif, fokus Nah. ngomel, fokus mengeluh, jadilah semua itu. Nanti kita akan cari tahu hukum alam yang seperti apa yang harus kita pelajari. Yes. Nah, Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Pagi hari ini kami akan membahas itu, The Greatest Secret for Success. Ternyata salah satu rahasia, bukan salah satu, rahasia terbesar untuk kita meraih sukses adalah mengerti hukum alam. Apa saja hukum alamnya, ada 7, nanti kita akan bahas satu persatu. Tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadding In. Smart Listener dan juga sahabat sonora, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kami lanjut perbincangan pagi hari ini dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung.
Tung ya. Ini dia, kalau Pak Tung tuh selalu mengajak kita untuk berpikirnya tuh beyond ya. Dan pagi hari ini kita membahas topik the greatest secret for greatest success. Jadi ternyata ada rahasia-rahasia yang kita harus tahu dan ini ternyata sangat mendasar banget. Banyak orang yang banyak orang yang bilang katanya untuk sukses itu satu harus punya modal gede, kolega banyak gitu kan. Ini itu dan sebagainya gitu. Harus yang S2, S3, S4 begitu. Tapi ternyata kalau hukum alamnya nggak berjalan, ya udah nggak bisa ya. Iya. Baik, tadi Pak Tung di awal sudah mengatakan bahwa ada 3 hal yang abadi ya, perubahan itu, hukum alam dan juga Tuhan. Nah kita mau pelajari nih satu persatu hukum alam yang Pak Tung maksudkan yang ada kaitannya, erat kaitannya untuk mendorong sukses kita tuh menjadi sangat maksimal. Silakan Pak Tung. Ya, jadi nomor 1 masih ingat hukum apa namanya? Hukum energi gitu ya. Jadi hukum yang terbesar melingkupi dari segala macam hukum di alam semesta ini adalah energi. Ya. Kalau tidak ada energi, selesailah Anda, mati Anda. Ya, kalau nggak ada matahari, matilah mati kita. Semua gitu ya. Benar-benar. Itu selesai. Dan energi masih ingat tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Katanya loh nih, saya belum tahu ya. Ini postulat. Kalau nanti bisa dibuktikan, why not begitu ya. Kalau nanti ada yang mengubah teorinya ya monggo. Nah, itulah namanya science. Science itu dianggap benar sebelum terbukti salah. Iya, ya. Jadi always punya postulat seperti itu. Dianggap benar sebelum terbukti salah. Iya. Benar. Tapi ada orang pokoknya benar mutlak. Silakan. Iya, kalau Anda benar mutlak, ya bukan sains lagi. Iya, betul. Itu membabi buta ya. Membabi buta, membutakan babi. Oke. Nomor 1 tadi. Jadi tadi kita jadi lebih baik. Ingat ya, di mana kita fokus, di sana energi mengalir. Fokus apa sih? Fokus perasaan dan fokus pikiran. Di mana pikiran kita mengarah, dan pikiran itu bentuk dari energi loh. Yeah. Dan akan berubah bentuk. Okay. Jadi bentuk dari energi di mana kita mengalir kepada solusi, akan keluar alternatif solusi begitu banyaknya. Begitu kita fokus, mengarahkan fokus pikiran kita kepada emosi yang negatif, ngerong, Anda semakin gini-gini jadi bunuh diri tadi. Dan banyak orang tidak bangkit. Karena salah fokus. Fokus kepada penderitaannya. Dan ada yang ajaib loh. Percaya nggak bahwa manusia itu apapun yang dia lakukan itu sebenarnya cari nikmat menghindari sengsara. Loh akhirnya sengsara gitu kok dia mau terus berkeluh kesah gini. Akhirnya bukannya dipromosi malah dipecat misalnya begitu. Bukannya usaha baru malah takut usaha baru karena dia mengeluh kesah, mengeluhkan situasi ekonomi, mengeluhkan begini. Ya nggak ada modal lah apa, nggak ada dukungan lah gitu. Perhatikan. Ketika orang mengeluh, mereka juga dapat perhatian loh. Oh ya, kasihan kamu ya. Tapi kasihan ya. Itulah orang. Nah itu lebih kasihan. Anda mendapatkan energi orang lain. Itu sebetulnya ada 2 macam gitu ya. Satu adalah dari bentuk negatif. Jadi Anda mendapatkan perhatian dari orang lain. Perhatian kan energi. Anda mendapatkan perhatian karena berkeluh kesah. Itu ya pokoknya istilahnya yang negatif sama positif. Kalau negatif, Anda dikasihani, Anda jadi dibenci. Dibenci itu lumayan karena dapat perhatian begitu ya. Dapat empati lah. Dapat yang merasa dibenci juga. Merasa kan gini loh. Anak kecil itu ternyata lebih baik dimarahin daripada dicuekin loh. Iya benar. Dicuekin enggak dapat energi kok. Kok dimarahin energinya negatif. Itu Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water. Jadi air dibekukan, pada waktu proses sebelum dibekukan dimaki-maki dulu gitu ya. Yang kayak beras yang sudah 24 jam, bukan beras, nasi sudah 24 jam, bukan yang baru matang. Kalau baru matang terlalu steril, dimasukkan di dalam toples. Tiga ya. Sebenarnya penelitiannya 2, tapi ada orang iseng jadi 3. Satu dikasih tulisan kata-kata negatif, satu tulisan kata-kata positif. Ya kata-kata positif dipuji, wah aku sayang kamu, I love you, kamu cantik, baik deh. Sambil dipegang apalagi, kasih getarannya lebih kencang lagi. Lewat yang satu maki-maki, goblok kamu jelek, bau lagi, memalukan, menjijikkan kamu gitu ya, cocok lu. Jadi begitu seperti ini tuh. Cepat, yang mana yang cepat basi? Ternyata dalam waktu 2 minggu, yang dipuji-puji tadi jadi kuning, dibuka bau harum meragi. Silahkan coba Anda sendiri gitu ya. Bau harum jadi meragi. Harum. Tapi yang satu jadi hitam busuk. Baunya iya. Busuk. Tapi ada yang iseng. Nah kalau enggak diapa-apain bagaimana? Jadi kasih toples. Toplesnya dikasih, didiemin aja, dicuekin. Aja gitu. Datar aja, enggak dikasih kata-kata. Seminggu busuk. Emang paling nggak enak tuh kalau dicuekin. Itu wow. Iya kan? Jadi kalau dimarahin masih tanda perhatian. Makanya anak kalau kenapa sih cari perhatian sama orang tuanya sometimes nakal? Nah itu orang cari perhatian karena dapat energi tuh.
Daripada dia tidak dapat energi, mending dimarahin aja, jahilin papanya. Diajak papa ngomong, lagi baca koran terus, nggak sabar atau whatsappan terus. Sekarang whatsappan katanya, koran sudah mulai ditinggalkan. Whatsappan terus, wah, papa diajak ngomong nggak mau, kursinya digeraji sama, dimarahin sama bapaknya. Nggak apa-apa, dapat energi. Dapat energi. Busuk sih, gitu ya. Tapi kan 2 minggu itu daripada 1 minggu busuk. Iya betul. Pantes ya kalau misalkan kalau saya mengingat begitu ya pengalaman kalau di dapur katanya nggak boleh marah-marah begitu ya. Yes. Begitu marah-marah entah makanannya yang nggak enak atau keasinan begitu ya. Iya. Itu yang Lu pertama. kalau mau itu buat tape. Iya benar nggak jadi kalau nggak marah-marah. tape bisa nggak jadi. Iya, Ayo ngomong, nggak boleh ngomong negatif. Ih, Betul toh? Jadi itu Tape, bukan ragi. itu bukan soal pamali dan sebagainya. Nah, Mungkin karena orang dari dulu, pengalaman orang dulu tuh mengerti pamalinya ya karena pengalaman tapi nggak bisa menjelaskan secara ilmiah. ilmiah. Saya jelaskan secara ilmiah, That's right, jadi that's itu right. nanti nggak ngeragi malah busuk gitu ya. Iya. Buat apa itu yang makanan kalau orang Tionghoa itu yang kue ranjang. Kue ranjang juga sama, buat nggak boleh ngomong negatif. Terus yang buat kayak arak, kayak apa yang Ya, kalau ya. orang hamil terus kemudian arak ayam atau apa begitu, Ya. nggak boleh, nggak boleh kalau ngomong negatif nggak jadi. Nggak jadi. Dan ini loh Patung, kalau mungkin saya dulu ingat kalau misalkan belanja si pedagang yang ngomel-ngomel marah-marah gitu ya kepada pembeli pertama, Silakanlah katanya rezeki ketutup seharian. Iya. Ternyata ini karena tadi hukum energi tadi itu. Yes. Wow. kita suka abai dengan ini kan, kita menganggap apa sih ngebahas-bahas energi itu bukannya pelajaran waktu. Lu ini SMP. hukum alam paling mendasar. That's right. Good. Bener. Demikian juga ketika bisnis Anda sedang mengalami tantangan, mengalami masalah, Anda terjebak kemana pemikiran Anda? Iya. Kalau pemikiran Anda ini masuk ke suatu hal yang negatif terus, mengeluh dan kemudian begini, sekali lagi negatif boleh nggak boleh, maksimum 20%, terus kemudian kok bisa 2% aja, supaya besok tidak terjadi, sisanya fokus ke solusi. 20% itu tandanya atau yang lebih sedikit itu tandanya apa sih? Bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya, pikiran kita kemana? Nggak bisa, pikiran kita itu kita mengendalikan pikiran itu nggak bisa. Menurut Mark Victor Hansen, itu pikiran kita satu hari itu 60.000 pikiran. Ada tangtung pikiran itu tidak bisa Anda kontrol gitu ya. Nah, sebetulnya kalau mau mengontrol pikiran ada tekniknya. Tekniknya yang nomor 1 itu adalah perasaan. Ketika emosi Anda negatif, kata-kata Anda negatif, mulai nyinyir gitu ya. Bener. Ngomong orang lain terus gitu. Nah, itu tanda-tanda berarti Anda pikirannya sedang negatif. Jadi ketika Anda emosinya negatif. Nah, terus bagaimana mengarahkan yang positif? Ini tekniknya. Tekniknya dengan nomor 1 mengubah gerak pikiran Anda. Jadi mengubah gerak itu akan membuat Anda jauh lebih positif. Ketika Anda jalan kaki, emosi Anda jadi lebih netral. Dan Anda senyum lebih netral. Kalau Anda pakai Profesor Dr. Ami tadi gitu ya, itu yang dari Harvard Business School, Anda berdiri tegak, kemudian Anda berkaca pinggang, kaki selebar bahu, terus kemudian seperti Gal Gadot gitu ya, jadi bahunya melebar ke belakang seolah mau terbang begitu, jadi ya dagunya kata senyum. Anda hanya dalam waktu 2 menit, menurut penelitian Profesor Doktor dari Harvard ini, hormon testosteron Anda untuk take action naik, hormon kortisol Anda, hormon negatif Anda yang membuat sel kanker begitu tubuh begitu banyaknya menurun 20%, keberanian take action naik 86%. Jadi ubah gerak itu secara saintifik itu betul-betul mengubah juga, mengubah emosi Anda. Nah, begitu Anda emosinya positif, pikirannya akan lebih positif. Pantas ya kalau orang lagi emosi katanya udah keluar dulu, keluar. Itu supaya bergerak dan kemudian. Apalagi itu? Tahukah Anda perdamaian Indonesia dengan GAM? Itu si Perdana Menteri dari mantan Perdana Menteri dari mana? Helsinki atau dari mana? Waktu ketemu sama Pak Yusuf Kala ya. Terus kemudian tim perdamaian dari Indonesia dan tim perdamaian dari GAM. Tanya deh, itu masuk di Kompas sampai 1/4 halaman, saya baca kisahnya. Ternyata perdamaian itu seringkali pada waktu mereka ribut, digebrakin meja sama tim perdamaiannya. Loh, ajaib tuh, tim perdamaiannya ini berkuasa penuh, nih mantan perdana menteri. Udah kalian berdua berdiri dulu, udah jalan di pinggir sungai sana. Bahkan tim dari Indonesia mengakui 70% konsep perdamaiannya di pinggir sungai waktu jalan bareng. Udah ngobrol di pinggir sungai itu tadi. Jalan bareng berdua kan emosinya begini. Kalau emosinya sudah reda,
Jadinya lebih jernih. Fokusnya bisa ke pemikirannya bisa yang positif, jernih, lebih lebih positif. ke solusi. Baik. Jadi Anda bilang fokus dong solusi, mana emosinya maunya bunuh orang terus ya nggak bisa gitu ya. Oke, kita sudah dapat tips pertama nih Smart Listener Yes. untuk bisa mendapatkan energi yang lebih positif, bergerak. Jangan-jangan Masih ada lagi banyak ilmunya. Yes. saya jadi ingat pepatah atau ungkapan orang zaman dulu ya, Patung, yang mengatakan, ayo keluar dari rumah, kalau enggak nanti rezekinya dipatok sama ayam. Ya, Itu pagi-pagi bangun itu ya. Ya, pagi-pagi Kalau sama bangun, ayam gitu. nanti ya. Benar-benar. Itu tadi karena sebenarnya kita diminta untuk bergerak tadi itu. Yes, kan Anda bangun pagi moodnya indah sekali. Jadi indah segar, sekali. Matahari terbang. Oke, Smart Listener, nanti kita akan sambung. Ini kalau ngebahas soal energi, rasanya kita tuh jadi semangat I banget feel ya. good. Oke, mudah-mudahan energi semangat kami juga pagi hari ini juga mengalir ke tempat Anda ya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami masih punya waktu yang cukup panjang untuk membahas mengenai the greatest secret for greatest success. Tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami sambung kembali perbincangan di pagi hari ini, The Greatest Secret for Greatest Success. Dan ternyata kalau bicara mengenai apa sih rahasianya gitu ya, kalau Orang misalkan sukses dalam orang bisnis. sukses dalam bisnis dan kehidupan begitu. Ini sebenarnya nggak perlu sampai ke gunung gitu kan, kontemplasi Teori nuklir meditasi. nggak usah lah gitu ya. Oh, ngeri banget gitu. Ruang angkasa nggak usah lah, sederhana aja tadi. Fokuskan pikiran Anda ke solusi dan Itu yang pertama tadi sudah kita bahas ya, hukum energinya. Ya, ini yang kita bahas, hukum alam apa yang pertama, yaitu hukum energi. Dan tadi Pak Tung mengatakan untuk bisa mengubah pikiran menjadi lebih positif adalah mengubah gerak. Yang berikutnya apa, Pak Tung? berikutnya adalah dengan pertanyaan. Kalau orang itu rata-rata berpikiran salah karena ini kan mengarahkan fokus toh dengan cara pakai pertanyaan. Ya, Kalau Anda nanyanya, kok aku bisa sial terus ya? ya. Apa aku dihukum Tuhan ya? Kok hidupku sengsara terus ya? Ya memang kamu hukum karmamu jelek gitu ya. Orang tuamu dulu buat dosa banyak. Jadi jawabannya pas gitu ya, cocok. Iya. Nasibmu lah itu ya. Cocok lah. Oke. Jadi betul-betul ketika kita tanyalah kepada diri sendiri ataupun kepada orang yang tepat di sana, di luar sana, dengan pertanyaan yang tepat. Jadi misalnya, saya itu mempunyai sampai satu sistem pertanyaan dalam hidup saya yang saya share ke begitu banyaknya orang, yang membuat orang dari mau bunuh diri berarti semangat lagi. Jadi mau kerja bangkrut jadi bangkit, luar biasa dahsyat. Jadi 3 pertanyaan yang membuat kita mendadak kita fokusnya kepada hal yang membuat kita tumbuh jadi lebih baik. Mau belajar sharing 3 pertanyaan yang dahsyat ini, catat, rekam gitu ya, atau dengarkan ulang di mana Sudah nanti? siap di SoundCloud dong. Di SoundCloud? SoundCloud-nya Smart FM. Mana itu? Ya, langsung klik aja SoundCloud/Smart FM. Nanti tinggal pilih. Cocok. Acaranya TDW yang The Greatest Secret gitu ya. Yes. Cocok sih. Jadi 3 pertanyaan ini yang membuat kita mengarahkan pikiran kita, yaitu ketika apapun yang terjadi, kita tanya, apa yang harus kita syukuri dari atau karena kejadian ini? Dengan kita tanya apa yang saya syukuri, kalau bilang tidak ada, hati-hati loh, ditukar nasib sama Tuhan yang lebih jelek. Kapokmu kapan? Nah kalau Anda sudah diancam begitu kan takut. Iya betul. Apa yang disyukuri ini tidak punya sepatu, seumur hidup tidak bisa punya sepatu. Ada loh, daripada tidak punya kaki. Ayo mending mana? Mau ditukar, tidak punya sepatu atau tidak punya kaki. Oh iya betul. Nah lu. Tak kasih sepatu tapi kaki diambil. Nah cilaka nggak itu? Pilih mana? Always selalu bisa ada yang Anda syukuri. Selalu ada yang bisa kita syukuri. Kalau tidak bisa syukuri, bayangkan kalau Anda mau ditukar nasib dengan yang lebih jelek dari Anda. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang yang bernasib lebih jelek dibanding Anda? Selalu ada. Mungkin setengah penduduk bumi ini nasibnya lebih jelek dibanding Anda. Benar. Mau tinggal di Suriah yang perang, mau di Myanmar Rohingya yang lagi di bawah wes. Jadi itulah yang namanya dalam kehidupan ini always selalu ada yang lebih buruk dari kita kok. Oke. Artinya jangan lihat ke atas. Belajarlah. Lihat ke atas penting. Ini wajib loh, gini loh. Orang sering salah Sering mengutip. salah menempatkan ya. Mengutipnya cuma sepertiga gini loh. Gini loh. Lihat ke bawah supaya Anda bisa bersyukur. Ya toh. Lihat ke atas supaya Anda termotivasi. Oke. Lihat ke samping supaya
terinspirasi, lihat ke atas supaya terinspirasi, lihat ke kanan kiri supaya termotivasi, lihat ke bawah supaya bisa bersyukur. Oke, lihat ke belakang supaya terdorong. Oh enggak, lihat ke belakang boleh untuk mengevaluasi. Tapi kalau evaluasi terus gak maju-maju, langkah ke depan gitu ya. Bener. Jadi ubah pertanyaan nomor 1, apa yang Anda syukuri dari atau karena kejadian ini. Dan kalau Anda tidak bisa bersyukur, ingat Anda diancam loh, ditukar nasibnya sama Tuhan. Saran saya, pegang kata-kata ini. Apapun yang terjadi tidak perlu disesali. Sesali itu emosi negatif. Tidak perlu dikutuki, kutuki lebih negatif lagi. Tidak perlu dikeluhkan. Tapi kan apapun yang terjadi lebih baik begini. Lebih baik disyukuri. Lebih baik dipelajari. Sedemikian sehingga di kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Baik. Tapi Pak Tung, bukankah natural ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, ya kan? Misalnya mungkin ada yang kemarin beberapa hari lalu yang harus menandatangani ya perusahaan akhirnya pilot misalkan begitu ya, atau harus mem-PHK karyawan atau karyawan harus menerima bahwa ya sudah saya di PHK begitu, atau banyak hal lain yang buruk lagi. Kan pertama kali mengalami itu nggak bisa langsung thanks God, nggak mungkin gitu kan Pak Tung. Apa sih secara natural kita akan mengalami yang namanya natural orang itu sendiri-sendiri. Ada yang thanks God, ini kesempatan saya buka bisnis baru dengan lebih baik, lebih sukses, lebih dahsyat lagi. Kalau Anda punya ilmu memberi arti seperti ini, itu jurus ketiga, ilmu memberi arti makna, gitu ya. Memberi makna. Anda sudah terbiasa, jadi natural kok. Betul, 97% orang. Makanya 97% orang kan tidak sukses. Yang sukses itu kan cuma 3%, 1%, 0,5%. makin kecil dong. Ya. Oke, itu Makanya karena, gitu karena loh. sikap pertamanya ini. Ya, jadi Anda bertanya kepada dengan diri sendiri dengan pertanyaan yang salah, hasilnya salah. Tadi kalau Anda tidak bisa bersyukur dan emosinya negatif, Anda menyesali, mengutuki yang sudah terjadi, emosinya makin negatif, Anda takut buka usaha lagi, betul nggak? Anda PHK malah bunuh diri, ya toh ya? Betul. Patah cinta malah bunuh diri. Goblok. Banyak yang begitu. Nah kan gitu toh. Jadi alangkah baiknya sebetulnya ini tadi, apa yang Anda syukuri dari kejadian ini. Ketika Anda fokus bersyukur, Anda list hal-hal yang Anda bisa syukuri. Sebenarnya jutaan kok. Ketika Anda lagi bad mood, tadi selain ubah gerak dulu, Anda pakai pertanyaan, apa yang saya syukuri? Ada nggak orang yang lebih rendah dari saya? Ada nggak orang-orang yang pernah ngalami seperti saya dan akhirnya sukses? Ada nggak orang perusahaan yang tutup akhirnya malah lebih dahsyat sukses kaya raya hari ini? Mbak Ola, ada nggak? Banyak. Kok bisa? Coba kalau dia mengutuki, menyesali dalam arti meruntuhkan diri. Menyesali itu boleh, tapi saya bilang 2% aja, jangan lama-lama gitu. Fokus solusi, fokus ke yang positif. Karena kalau Anda tergulung dalam fokus yang negatif tadi tumbuh semakin gede, membebani Anda semakin, sehingga Anda tidak bisa bangkit lagi. Karena takut, karena emosi yang negatif tadi. Jadi stop untuk menjudge diri sendiri. Apa yang Anda syukuri? I'm so stupid, I'm lalalala segala macam. Cannot. Tapi kalau Anda bilang I'm so stupid, so I must learn. Good. Tapi kalau Anda I'm stupid terus selesai. Emang nasibku udah begini gitu ya, nggak cocok untuk berbisnis. Terjadilah. Ya kan terjadi toh. Pikiran Anda berubah jadi kenyataan toh. Kalau saya punya pikiran, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. I will do it gitu ya. Saya akan pelajari dia. Nah, jadi pertanyaan nomor 1, apa yang Anda syukuri? Yang kedua, kalau Anda nomor 1 hanya bersyukur doang, seringkali naif, Anda tidak bisa jadi maju. Ya saya bersyukurlah nih di PHK kesempatan untuk mulai usaha sendiri. Ini lagi bisnis bangkrut, mumpung masih bisnisnya kecil. Nah kalau sudah gede nanti bangkrutnya lebih pahit lagi gitu ya. Ini mumpung saya belajar. Langkah pertama sudah benar ya. Ya bersyukur. Tapi kalau begini doang naif, bahagianya tapi naif, tidak mau maju. Yang kedua ketiga yang membuat kita maju, yaitu pertanyaan apa yang kedua? Lalu apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya di kemudian hari menjadi lebih baik, bisnisnya lebih sukses lagi, bisnis tidak ditipu lagi, kemungkinan ditipunya lebih kecil. Kalau ditipu pun tidak terasa sakit karena saya anggap itu pelajaran. Ilmu memberi arti nantinya lebih sukses lagi. Terus kemudian jadi apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini sehingga besok jadi lebih baik. Sehingga ini tidak terulangi. Sehingga saya siap, saya tumbuh karena kejadian ini. Dengan pertanyaan ini kita ketemu jawaban-jawaban solusi yang maju. Yang pertanyaan yang ketiga, orang itu kepengen harus ada actionnya. Kalau tidak ada actionnya celaka. Problemnya ketika Anda fokusnya negatif, gini loh,
secara mendasar manusia kepingin merasa dirinya lebih baik. Anda cerita negatif, curhat, plong, betul didengerin. Boleh nggak? Silakan. Sekali aja deh. Kalau saran saya sih janganlah. Ceritakan curhat Anda, kegagalan Anda, kesialan Anda pada waktu Anda sudah sukses. Oke. I will tell this story gitu ya. Dulu saya juga nyuci mobil, tahu nggak gitu ya. Tukang pel juga gitu. Dulu saya gandul bis juga ya toh. Sampai kecantol bajunya mau mati kecantol habis Itu jadi pengalaman kan? Iya, sekarang Heli kemana-mana oke juga gitu ya. Begitu Heli, ini 213 ini bis saya dulu ini yang isinya 213 orang. Penuh dari depan sampai belakang. Begitu intinya yang ketiga. Ini Anda tanya, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Ada 4 hal yang harus terpenuhi. 1, merasa lebih baik. Ini yang always dilakukan orang. Narkoba lah, ngerokok lah, apalah supaya dia merasa lebih baik. Pertanyaan, apakah betul-betul dirinya jadi lebih baik? Jawabannya sih tidak ya. Tidak. Jadi harus memenuhi 4 ini. Jadi pertama, supaya saya merasa lebih baik harus kita akui, yes. Yang kedua, supaya benar-benar diri kita menjadi lebih baik. Patah hati push up. Ya kayak tadi bentuk badannya jadi lebih bagus, lebih jos. Terus ditolak gara-gara naik motor ngapelnya, saya buktikan. Nah itu, saya akan tumbuh lebih baik, saya akan pelajari sehingga saya bisa punya mobil, punya heli lagi sekalian gitu, gitu lebih keren toh gitu. Datang ke rumah pacar pakai heli. Nah ya kan gitu toh, ya dulu. Di telepon coba siapkan dulu lahan saya mau. Landasan di depan Anda. Aduh. Dibuat landasan dulu. Oke, tapi yang kedua ini yang menarik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar merasa lebih baik. Kalau merasa lebih baik, orang cari kompensasi itu gini, marah. Mau nembak orang, mau menang. Saya sudah lebih baik. Nah, kan merasa lebih baik, no? Tapi apakah benar-benar diri Anda jadi lebih baik? Pertanyaan yang ketiga, apakah betul orang banyak jadi lebih baik? Yang keempat, direstui Tuhan enggak? Pak, enggak dibalik Pak, harusnya direstui Tuhan nomor 1. Enggak. Kalau Anda direstui Tuhan nomor 1, tidak baik untuk Anda, tidak baik untuk keluarga Anda, tidak baik untuk orang banyak. Sebetulnya tidak direstui, cuma Anda merasa itu hanya direstui. Jadi sebetulnya sungguh-sungguh saringannya 1, 2, 3, 4. 1, Anda merasa lebih baik. Betul, langkahnya harus merasa lebih baik dong. Tapi yang kedua, diri Anda betul-betul jadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Yang keempat, betul-betul orang banyak lebih baik. Yang kelima, direstui Tuhan, gitu ya. Jadi betul-betul dengan 1, 2, 3 pertanyaan. 1, apa yang saya syukuri karena atau dari kejadian ini. Yang kedua, apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang membuat diri saya menjadi lebih baik, bisnis saya lebih sukses, lebih segalanya, apapun, besok supaya tidak ditolak, supaya lebih diterima oleh cewek, banyak cewek yang mau atau cowok yang mau, silakan gitu ya. Yang ketiga adalah apa yang harus saya lakukan sekarang yang memenuhi 4 hal. 1, merasa lebih baik, tanya pada diri sendiri. Yang kedua, benar-benar diri kita jadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik, dan betul nggak ini direstui Tuhan atau enggak? Nah 4 saringan ini sebetulnya jadi sempurna gitu ya, lebih apakah kita selalu bisa mengontrol emosi kita? Belum tentu. Tapi kita dengan mengubah gerak, dengan mengubah pertanyaan, mendadak fokus kita bisa berubah ke tempat yang positif, ke tumbuh yang solusinya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, jangan buru-buru Anda matikan dulu nih ya. Baru resep pertama ini masih ada 6 resep. Masih ada resep yang lain yang akan kita bahas. Ini baru 1 hukum alam. Ya hukum alamnya pun bagaimana mengubah perasaan baru 1, 2, masih ada 3, 4. Jadi banyak sekali nih ya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Anggaplah ini menjadi refleksi dulu dari apa yang mungkin kita pernah alami. Gagalkah atau bangkrutkah gitu ya. Atau tidak mencapai targetkah atau apapun itu gitu ya. Ini waktunya kita anggap saja menyiapkan kuda-kuda untuk melompat lebih tinggi. Nah, Smart Listener tetap bersama dengan kami. Kami masih akan menyambung perbincangan untuk 1 sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita yang dahsyat banget pagi hari ini. Topiknya The Greatest Secret for Greatest Success. Nah, kita ingin meraih sukses itu ternyata Smart Listener barangkali kita banyak yang melihat ke bulan. Gak ada yang salah sih, tapi ternyata kita harus berpijak juga ke bumi gitu ya. Masuk ke dalam bumi gitu ya. Masuk ke dalam bumi dan diri kita sendiri. Ya, memahami gitu ya. Kita ini sebagai produk alam semesta ini, kita juga harus mengerti semesta
semesta alam ini punya apa begitu. Patung, tadi di awal Patung mengatakan ada sekitar 7 hukum alam yang perlu kita pahami. Sebelum kita gali lebih dalam lagi mengenai tadi itu ya, bagaimana hukum energi ini kita bisa maksimalkan gitu ya. Boleh nggak disebutkan aja dulu begitu ya, hukum alam yang lain? Hukumnya itu menurut Pak Mr. Fuller, hukum alam itu ada cuma 200-an sekian, tidak sampai 300 plus minus 200 sekian. Gitu ya. Ini 7 yang luar biasa yang saya saripatikan gitu ya. Tadi nomor 1 adalah hukum energi, tidak bisa diciptakan, tidak bisa musnahkan, hanya berubah bentuk. Jadi pikiran adalah energi kita juga. Hati-hati pikiran Anda kemana. Dan untuk pikiran tadi bagaimana mengelola pikiran, berarti kita harus bisa mengelola perasaan dengan mengubah gerak, mengubah pertanyaan, nanti ada mengubah arti dan seterusnya. Nah, tapi sekarang hukum yang kedua adalah relativitas gitu ya. Jadi semua yang namanya baik itu sebenarnya tidak ada kalau tidak ada yang buruk. Oke. Tidak ada yang besar, itu tidak ada yang kecil. Iya, jadi sebenarnya itu semuanya relatif. Dan bagaimana kita menggunakan hukum ini di dalam kehidupan kita, kehidupan bisnis kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Nah, itu sangat-sangat penting ya. Kalau ini belum selesai, kita akan bahas di 2 minggu berikut ya. Yang kemudian yang ketiga adalah satu yang namanya hukum getaran. Bahwa energi itu bergetar. Semuanya bergetar. Dan bergetar itu saling nular. Kalau boleh ngomong, kita misalnya kita ngomong sederhana gitu ya. Pernah nggak terjadi di kos-kosan perempuan mendadak match-nya hampir mirip? Iya. Ya abis itu semuanya sibuk. Tahu nggak? Kok sama sih? Ya ampun, berarti kalau kamu mulai, aku juga deh. Nah iya kan, ada toh itu namanya resonansi. Resonansi itu hukum getaran. Getaran itu saling menular. Jadi kalau kita namanya garpu tala yang untuk sound musik teng kita garpu tala yang sejenis yang satu ikut bergetar. Jadi kita dengerin bunyi, padahal kita yang bunyiin satunya. Ya, betul, itu semuanya bergetar. Jadi hati-hati bergaul dengan siapa jadi lo. Oke. Anda Anda bergaul dengan orang mengeluh terus ikut mengeluh, ciladut juga gitu ya. Benar. Lebih baik Anda yang stay strong, Anda positif, jadi sehingga yang tidak bisa nular Anda malah jauh-jauh dari Anda. Tapi itu ya namanya boleh dikata jadi hukum alam juga. Jadi Raja Wali ya bergaulnya tidak bisa sama empretnya dimakan nanti gitu ya. Baiklah. Raja Wali Raja Wali gitu ya. Raja Wali ya. Raja Wali ya bergaulnya sama yang gajah ya gajah gitu ya. Udah susah ngomong. Bergaul sama kelinci agak susah ya. Repot juga gitu mungkin, tapi ya rada repot. Jadi itu hanya terjadi di hutan untuk apa? Vian, ini asisten saya di sebelah saya. Pernah ingat nggak koleksi jam saya? Yang matinya jamnya sama? Iya. Aneh itu ya. Ada sekian puluh jam itu baterainya mati karena nggak pernah saya buka gitu ya di gini. Matinya tuh plus minus tempat matinya sama. Nggak tahu kenapa tempat mati sama, aneh ya. Jadi sama, lonceng itu juga sama, teng bisa saling mengikutin supaya mendadak loncengnya bareng-bareng gitu ya. Saya kan toko jam, aneh juga jamnya anak bisa bareng-bareng. Jadi getaran itu nular. Baik. Itu hukum alam gitu ya. Yang keempat adalah polaritas. Maksudnya polaritas itu semua itu ada lawannya. Panas ada dingin, pagi ada siang ada malam, positif ada negatif, ada yang membangun, ada yang merusak gitu ya. Pertanyaannya di dalam bisnis, boleh nggak kita merusak? Boleh selama bertujuan untuk kita membangun dengan yang lebih baik. Tapi kalau bisa itu ya fokus membangunnya 80% lah. Dan kalau saya pribadi merusak, serahkan orang lain ya. Jadi lebih baik kita yang membangun saja gitu ya. Nah kemudian yang kelima, itu sebetulnya ada yang namanya hukum irama. Jadi naik turun itu biasa, irama. Panas dingin itu biasa, pagi malam itu biasa. Itu sebetulnya gini loh. Ya ada good time, ada bad time, ada show time, ada off time. Maksudnya apa? Yakinlah pada waktu-waktu baik itu akan datang. Jadi pada waktu Anda ditinggi, Anda tidak perlu istilahnya menyombongkan diri karena bisa berlalu juga kok. Ada iramanya juga. Di bawah, ya. Apa ada Anda hidup seumur hidup ya seumur hidup Anda hidup betul. Kalau sudah mati juga. Iya. Dan itu ada masa tumbuhnya, ada masa dewasanya, ada masa tuanya juga loh. Betul. Dan itu irama alam. Kalau Anda tidak pernah membaca hukum alam yang ini namanya irama, Anda merasa muda terus cari duit bisa terus, tidak pernah menyiapkan investasi yang membuat Anda nanti pada waktu masa-masa membutuhkan Anda siap.
ya Anda cilaka. Anda merasa bahwa diri Anda akan sehat seumur hidup, Anda tidak pernah punya asuransi kesehatan. Ketika Anda sakit, problem juga. Padahal itu irama. Manusia sehat, sakit, normal. Ya. Manusia tua, normal. Manusia meninggal dunia, normal. Ya. Itu irama toh. Ya, betul. Masa bertanam ada ininya. Ini namanya ada hukum berikutnya gitu ya. Ya. Yang keenam, hukum sebab akibat. Oke. Jadi ketika Anda maunya memanen doang, tidak pernah mau menanam bibit. Ketika ikan di laut sudah habis, hutan sudah habis dipotong. Kalau mau memanen tapi tidak mau menanam, itu bisa saja mungkin pencurian. Ngerampok juga bisa itu ya. Ya kan? Nah, hukum alam. Ya. Ketika Anda rampok-rampokan, Ya. berakhir di mana? Ya. Kalau kita ngomong secara agama di neraka gitu ya. Oke. Tapi secara Hukum dunia? hukum dunia Anda dihukum. Ya, ya. Ya akan ada Ya. saling destroy, saling begini. Ya ini Korea Utara lawan Amerika, dua-dua presidennya rodo ya gimana ya gitu ya nanti mbuh gitu ya. Selama Anda tidak belajar hukum alam, Main-main ya dengan ingin mendapatkan main-main dengan perhatian. nuklir ya. Ya, main-main dengan nuklir ya. Main-main dengan nuklir Itu ya. kan sesuatu yang mengerikan ya kan. Harusnya pelajaran terdahulu waktu terjadi di Nagasaki, Hiroshima itu harusnya kan jadi pelajaran buat kita semua kan. Pertanyaannya mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Loh. Sam Kresimen tekan satu tombol dan nuklirnya jalan kok. Iya betul. Ya, tapi nanti ada penghancuran, nanti ada pembangunan lagi. Ya itulah hukum alam. Ketika kita mengalami something yang sengsara, ya kita ingat bahwa semestinya ini ditakdirkan tidak untuk selama-lamanya. Kecuali kalau kita sudah meninggal ya sudah selesai. Itu hukum alam. Hukum alamnya mati ya sudah selesai kan gitu ya. Jadi hukum sebab akibat ini jadi kuncinya ketika ada orang berbuat baik kepada Anda, segeralah berbuat baik juga kepadanya sehingga saling memberi kebaikan dan akan tumbuh bersama. Namun, jika ada orang lain yang memberikan hal negatif kepada Anda, lebih baik Anda tidak membalasnya. Cuekin, diamkan saja. Biarkan badai berlalu. Atau Anda tetap positif, selesai. Kalau Anda tidak bisa tetap berpositif, jauh-jauhlah dari orang-orang yang negatif. Benar. Cuekin aja. Ini yang terjadi kalau misalkan kalau di laut begitu ya, angin sangat kencang sekali, badai terjadi. Kalau kita melawan badai, ya habislah gitu. Tapi kalau kita diam saja sudah begitu kan, toh Stay cool badai dulu. ya stay cool, toh badai juga akan reda begitu. Ya, dan datanglah badai berikutnya. Itu hukum irama toh. Bener. Ya Anda harus siap. Kalau ada badai berikutnya harus Aha. siap. Anda harus siap tua, siap meninggal dunia, siap sakit, siap. Nah, tapi kalau bisa ya tetap fokusnya bagaimana kita sehat. Betul kan? Semaksimal mungkin. Kemudian yang ketujuh adalah hukum gender. Maksudnya sebetulnya semua itu ini melengkapi hukum energi tadi. Di alam semesta ini ada pasangannya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi tadi ada iramanya, ada waktunya masing-masing. Yes. Ada pada waktu namanya seeding. Seeding itu nanam bibit, ada waktu pembuahan gitu ya. Kemudian melahirkan sesuatu hal dari pasangan tadi. Dan hukum gender ini ada kelanjutannya namanya incubation period. Ya hamil ya 9 bulan ya 9 bulan. Mungkin nggak dipercepat, mungkin, tapi teknologinya belum gitu ya. Kalau nanti mungkin hamil terus 2 bulan langsung jadi bayi. Ada sih yang sudah ada ya yang menikah itu ya. prematur 7 bulan. Oh, belum. Kalau yang 2 bulan ada tuh, baru menikah 2 bulan instan langsung keluar bayinya ada. Oh, sudah dipersekot duluan. Lain itu. Nanam dulu sebelum curi start itu ya. Oke. Masa inkubasi ini contohnya ide atau bisnis. Ya semua ada waktunya masing-masing. Jadi tumbuhan kita tanam ada bibitnya, bibit berbentuk tubuh dan tetap butuh waktu. Tetap butuh. Kalau tanaman itu zaman dulu toh ada yang heran, kenapa di daerah sini tumbuhnya 5 kali lipat lebih subur dibanding yang lain? Oh ternyata disiangin. Disiangin itu maksudnya apa? Bukan siang-siang terus disiangin gitu, enggak. Itu malam-malam dimalemin, enggak. Disiangin itu ternyata ada yang namanya bukan tumbuhannya sawah gitu, bukan berbentuk padi, ilalang, apa dicabutin. Jadi disiangin, dibersihkan dari makan-makanan yang menyabotase haranya tadi. Ilalang gulma begitu ya. Demikian juga pikiran kita. Kalau Anda pikiran positif harus disiangi juga. Yang negatif, yang tidak masuk akal, yang begini langsung sebentar solusinya aja. Yang penting solusinya. Supaya besok ke depan lebih baik gimana? Pakai sistem pertanyaan saya tadi begitu ya. Oke, Pak Tung, karena waktu kita sudah sangat sempit banget, minta tolong Pak Tung untuk boleh
menguatkan, menajamkan mengenai hukum energi ini. Iya. Begitu ya. Dengan senang hati. Untuk kita fokus membangun bisnis kita, fokus memperbaiki diri kita, fokus Membuat manfaat untuk orang banyak. manfaat untuk orang banyak. Silakan Pak Tung. Ya, jadi rangkumannya adalah ada 7 hukum alam, tetap nomor 1 adalah hukum energi. Fokus yang positif, darling, gitu ya. Kemudian hukum relativitas, kalau Anda membandingkan dengan yang lebih besar, Anda jangan merasa kecil, terinspirasi, bandingkan yang kecil supaya Anda merasa powerful, ke samping supaya Anda bersaing, supaya lebih bersemangat, gitu ya. Kemudian hukum getaran, ini semuanya bergetar dan nular, bergaulah dengan orang-orang yang bergetar, dahsyat, sakti, mandraguna, positif, mau maju, stop, mantap, punya impian yang TOP begitu, gitu ya. Yang keempat adalah hukum polaritas, semua ada lawannya, jadi damai-damai saja gitu ya. Memang dalam hidup ini memang ada pasangannya masing-masing. Ya. Ada panas ya ada dingin. Ya. Nah, jadi kita fokusnya adalah yang membangun aja, bukan yang merusak gitu ya. Ya. Yang kelima hukum irama, siapkan irama berikutnya karena semua itu ada iramanya. Anda pernah bayi, pernah remaja, bisa enggak balik lagi bayi? Nggak bisa sih, bisanya buat bayi, oke ya? Oke. Baik. Nah, tapi Anda siapkan juga masa-masa irama Anda gitu ya. Kemudian hukum sebab akibat, nah fokuslah kepada yang intinya ketika ada orang berbuat baik, balaslah secepat mungkin kebaikannya. Tapi kalau yang membuat orang negatif kepada Anda, lebih baik Anda diam atau tetap positif. Ya. Yang 7 hukum gender, alam semesta, ada masa-masa inkubasinya, ada waktunya, ada bibitnya, ada tumbuhnya. Ya, kalau kadang kita terpaksa harus sabar-sabar, boleh nggak? Tanya, supaya lebih cepat, boleh. Tapi ada memang yang bisa dipercepat, tapi tidak bisa dilompatin masanya. Oke. Baiklah, Yes. Smart Listener, kami harus sudahi dulu di siang hari ini, pagi hari ini ya, untuk kita ngobrol mengenai hukum alam yang merupakan the greatest secret for success, the greatest success gitu ya. Nanti kami akan janji 2 pekan dari sekarang kita akan bahas lagi ya. hukum alam yang lain, yaitu yang tidak kalah menarik, hukum relativitas begitu ya. Dan bagaimana hukum mempercepat. getaran. Dan bagaimana mempercepat supaya Hukum ini berfungsi positif, hukum alam yang tadi kita bahas itu bisa berfungsi lebih cepat lebih jadinya. lebih cepat begitu ya. Kami harus pamit. Sukses untuk Anda semuanya. Jangan buru-buru memblame diri Anda, jangan buru-buru mengatakan Fokus tidak ada solusi. harapan begitu ya. Yes. Selama matahari Banyak masih yang bersinar dan selama kita masih hidup, masih ada harapan. Yap. Betul ya, Patung ya? Dengan senang Oke. hati. Sehat selalu untuk Patung, karena Aman, kita amin. janji ketemuan lagi 2 pekan Amin. dari sekarang. Saya Ulan Nurlija. Tung Desa Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima presents kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Show.